setahun yang lalu pas waktu kita di tempat itu ya temen, jadi nggak sengaja itu Danis itu pas waktu posisi dia noleh itu kan di lehernya ada benjolan. Terus ada temanku yang dari Balikpapan itu juga nanya, kok ada benjolan, itu kenapa? Terus akhirnya ini temanku bilang, coba kamu bawa ke rumah sakit, ini bahaya, karena ada temennya dia juga seperti itu, katanya itu arahnya sakit TB kayak gitu. Terus akhirnya kita juga ikut khawatir, ya coba lah Dan, cepat-cepat pokoknya, ini kok kayak gini ya, gede banget, padahal biasanya nggak seperti ini. Aku juga baru dicek sebenarnya itu apa, sakitnya itu apa. Terus sampai lambat laun akhirnya divonisnya ke kanker kelenjar getah bening. Selamat siang, saya Datuk Wahyu. Saya di sini adalah temannya Danis. Bisa dibilang teman, bisa dibilang sahabat. Mungkin kita udah kayak saudara. Saya mengenal Danis itu dari dia sakit, dari dia punya duit, dari dia ditinggalin teman-temannya, dari dia sakit parah, sakit ringan sampai sakit parah, sampai dia penyembuhan kansernya itu saya selalu ada bersama Danis. Aku kenal Danis sudah lumayan lama, udah bertahun-tahun. Dia di mata aku seseorang yang bekerja keras, walaupun keras kepala, sering ngeselin, tapi dia care banget sama teman, peduli banget. Tentunya dia bertanggung jawab orangnya. Sebenarnya Danis adalah sosok lelaki yang komitmen ya. Lalu dia sebenarnya orang yang sangat cerdas, memiliki pemikiran yang jangka panjang. Saya cukup kagum dengan apa yang Danis pikirkan, karena itu belum tentu saya pikirkan. Nah, itu yang Danis pikirkan jauh lebih panjang daripada saya memikirkan begitu. Jadi cukup visioner ya dia. Dia sudah tahu kondisi di depan seperti itu, mengenai kehidupan, mengenai misi dan visinya dia, ke depan ini akan seperti apa. Bukan cenawang ya, tapi dia lebih ke kayak programmer gitu ya. Jadi kalau aku sebagai teman sih, dan ini benar-benar luar biasa ya. Mungkin kalau aku jadi dia ketika aku divonis sakit kayak Danis, mungkin aku bakalan nyerah. Tapi Doi itu luar biasa banget. Dia bisa bangkit, dia bisa apa ya, tidak menyerah sama nasib. Saya kenal Danis dari 2014. Saya tahu dia anak yang luar biasa menurut saya, anak muda yang luar biasa. Kuliah dia bagus, kemudian dia juga punya kegiatan lain dalam mengisi waktu luangnya. Kemudian pada saat saya bekerja di tempat lain, saya ada acara grand launching ya di tempat kerja saya menggunakan jasanya sebagai event organizer. Waktu itu kenal Mas Danis di November 2019. Waktu itu aku bikin acara grand launching bertepatan dengan ulang tahun ke-10 skincare aku. Waktu itu aku nggak tahu sih kalau Mas Danis lagi sakit, bahkan karena dia benar-benar nggak ngeliatin kalau dia sakit. Dia tiap meeting selalu performnya bagus, bahkan di acara kita tuh joget-joget bareng. Jadi waktu Mas Danis bilang, waktu itu aku sakit loh, aku sama sekali nggak ngerti lah kalau dia nih sakit. Ada di suatu waktu Danis ngabarin bahwa dia divonis kanker kelenjar getah bening. Nah, kita semua kaget dong. Dan dia ngabarin itu ternyata dia udah di ruang isolasi, yang dimana kita harus melewati 6 pintu baru untuk ke ruangan Danis itu dengan protokol kesehatan yang cukup untuk menemui Danis. Pada suatu hari dia divonis kanker
yang itu bikin kita shock semuanya dengan kondisinya dia semakin melemah, semakin memburuk setiap hari, gak bisa makan karena kanker kelenjar getah beningnya yang membengkak semakin besar. Saat itu saya sangat kaget sekali dengan kondisi tubuhnya yang seperti itu. Dan Denis bercerita bahwa Denis mengidap kanker, divonis kanker stadium 3. Saya juga datang pas di saat dia di ruang isolasi itu dengan membawa makanan. Karena dia cuma pengen, Nat lu datang dong, gue cuma pengen makanan lu. Ya udah, aku masak, nganterin makanan ke dia. Ini yang kuat ya, yang kuat ya. Kita selalu, walaupun kita kadang jarang ketemu karena saya sibuk kerjaan, juga Danis yang harus di rumah sakit atau kemana, tapi kita selalu berkabar, nih keadaan gue kayak gini, oh yaudah Nis, nanti kalau ada waktu gue kesana. Selalu kita komunikasi. Saya berusaha untuk membantu dia dengan jalan saya. Saat itu saya mencari ustadz dan sejenisnya lah, tetapi Denis saat itu tidak mengikuti apa yang saya sarankan. Jadi Denis waktu itu mengikuti apa yang menjadi keyakinan dia. Saat ketemu Denis, saya tidak mau melihatkan kesedihan saya, tapi pengen memotivasi Denis dengan melihat Denis sering bolak-balik ke rumah, lalu makan bersama beberapa makanan yang saya olah sendiri untuk Denis, terus mengupayakan segala sesuatu makanan yang saya berikan sama Denis itu alami, seperti bawang hitam, lalu madu hutan, juga segala apapun yang saya berikan mengenai makanan itu harapannya memberikan obat atau berdampak baik buat kesehatan Denis. Dia selalu semangat untuk makan, cuman dia nggak bisa makan karena bibir kelenjar getah beningnya tuh membengkak sampai dia tuh makan tuh sampai miring supaya nggak ininya pecah. Tapi setelah makan benjolan tuh selalu bocor, keluar air. Ya sedih lah, kita juga mau lihat, nggak tega. Nis, kamu serius makan? Cuman dia kelaparan pengen makan. Karena kanker kelenjar getah beningnya yang membengkak semakin besar, sampai waktu itu aku nemenin dia makan dan dia nggak bisa makan karena benjolannya yang sangat besar di sini. Itu kalau diingat lagi sedih banget. Sedih lagi waktu aku mau nemuin dia di rumah sakit dan harus melewati 6 pintu. Waktu itu dia di ruang isolasi yang ruangannya kayak penjara. Itu cuman aku bisa nangis aja, cuma bisa nangis. Sampai pada suatu saat itu pas kondisinya dia baru drop-dropnya itu, badannya itu sampai kurus banget, terus makan aja susah. Saya memang sempat diajak makan sama dia nggak bisa makan, dia hanya bisa makan kuah. Kalau saya melihat dia tipe seperti, walaupun kondisinya saat itu dia sakit, dia masih mendampingi saya untuk memotivasi mengembangkan produk fermentasi saya. Coba bayangin, padahal dia kondisinya benjolan entah berapa di dalam tubuhnya gitu. Dan akhirnya event yang saya adakan itu luar biasa juga, jadi sesuai rencana. Kemudian kebetulan bos saya juga, ownernya, pemilik perusahaan itu juga senang dan semuanya lancar. Pesan-pesannya bikin acara sama Mas Denis waktu itu detailnya bagus banget. Dia benar-benar ngasih detail yang, ya karena aku juga orangnya detail, aku nggak mau
tamu-tamu itu pulang dalam keadaan nggak puas atau di sepanjang acara itu nggak puas, dan dia bener-bener mikirin detailnya dengan sangat teliti banget, tapi nggak ribet. Rasanya itu nggak kayak kerasa ribet gitu, tapi bener-bener dipikirin dari mulai musiknya harus masuk kapan aja, dari mulai habis ini acaranya apa gitu. Dan so far sangat puas sekali, puas. Mungkin kalau orang apa ya, IO-nya siapa ya, kayak gitu, kayak mungkin belum familiar, tapi bener-bener puas, serius nggak beres. Dan itulah kenapa aku masih berteman baik sampai sekarang, karena relasi itu yang nggak bisa dibeli. Dia bener-bener tahu acara ini itu penontonnya siapa dan goalsnya dari acara ini apa. Jadi dia tahu nggak sekedar cuman biar banyak penontonnya tapi nggak ada value-nya, tapi dia bener-bener tahu acara ini bakalan pengennya jadi gimana. Si owner yang bikin acara ini pengennya apa yang dirasakan sama tamunya, dan dia berhasil bikin itu. Pada suatu titik dia udah capek dengan pengobatan medis. Dia bilang, gue udah capek nih sama pengobatan medis, udah nggak kuat dengan mukanya yang hancur. Pokoknya dengan kondisi yang dia yang kurus, mukanya hancur gara-gara pengobatan itu. Akhirnya dia membuat, katanya, gue lagi nyobain jamu nih. Nah, dia cobalah jamu itu. Pertama benjolan di lehernya itu berkurang sampai benjolannya pecah pun aku dikabarin, nih lihat nih benjolan gue pecah, sakit banget. Aku juga datang ke kosannya dia dan ngelihat sendiri benjolannya yang netes-netes. Nah, sampai di satu titik dia membuat jamu itu yang alhamdulillah katanya itu mulai berkurang, benjolannya mulai bengkak. Sampai saat ini yang katanya dia udah 0 untuk sel kansernya. Terus kayak beberapa bulan kemudian tuh ada keajaiban. Setelah dia melalui pengobatan medis, non medis, dia bikin ramuan. Dan ramuannya ini itu dia sempat bagiin ke aku dan teman-teman. Kita sempat nyobain waktu itu. Waktu itu aku cobain malam dan paginya badanku fresh banget. Ternyata ramuannya yang dia bikin amazing banget sampai detik ini, yang bikin dia jadi sekuat sekarang dan kansernya makin hilang. Setelah dia katanya udah nggak mau berobat ke dokter lagi, dia lebih mentingin dengan obat-obat herbal, apa dia minum jamu atau itu emang sih perubahan signifikan banget. Dari yang dia kurus, dia jadi udah berisi, makin semangat. Pokoknya best banget dia buat Mas Denis. Akhirnya saya berjumpa lagi beberapa bulan kemudian setelah event itu berlangsung, dan Denis sudah sehat kembali dengan tubuh yang segar lagi, dan saya juga sempat kaget gitu loh. Apa yang membuat dia menjadi sembuh total? Dan dia mau ceritakan mengenai ramuannya itu kepada saya. Jadi dalam proses dia melawan penyakitnya itu, salah satu perjuangannya dia yang membawa dampak berkah sendiri untuk Mas Denis itu ya bisnis barunya itu. Jadi aku menyaksikan sendiri dia fight penyakitnya itu dengan mindset yang positif dan kembali sama alam. Kalau ini ya istilahnya aku bilang, dia berusaha dekat dengan alam, bahwa Tuhan itu memberikan penyakit, tetapi sesungguhnya Tuhan itu sudah punya segala sesuatu di dunia ini untuk menyembuhkan itu ya. Itu akhirnya bukan cuma jadi berkah buat dia, tapi berkah jadi buat teman-teman di sekitarnya juga yang yang mungkin juga sakit. Jadi ngelihat Mas Denis dan juga tersugesti. Memang mata kurangnya itu ini kalau aku bilang memang ajaib ya. Terus akhirnya ya, Mbak, aku tuh bikin jamu, aku belajar tentang buku-buku jamu, kitab-kitab lama jamu, ini seperti ini.
aku coba bikin, Mbak. Ya udah, dia bikin, lalu dia nyobain ke saya, Mbak ini jamunya, besok lagi Mbak ini jamunya, Mbak ini jamunya rasanya kayak apa, tapi aku udah setiap hari minum ini. Setelah itu dia konsumsi obat, dikasih sama dokter obat, mungkin sudah bertahap berobat, disuruh kemo ya waktu itu ya, kemo. Tapi dengan berjalannya waktu itu lama-lama dia nggak kuat, badannya semakin habis, terus benjolan itu malah semakin besar dan malah tambah benjolan baru yang sampai berapa benjolan? 12 Pak, 11 ya. Tuh, akhirnya dia nggak kuat, ya dia sudah ikhtiar kemana-mana, mungkin ya jalannya Tuhan, jalannya dikasih dia kesembuhan itu mungkin bukan melalui dari medis. Akhirnya dia itu konsumsi kayak rempah-rempah, rimpang-rimpang yang ya mungkin alhamdulillah mungkin dari situ dia lebih enakan. Ya lama-lama akhirnya benjolan yang ada di leher dan di ini pecah dengan sendirinya. Ya bersyukur sih Denis bisa pulih sampai sekarang, lalu ketemu lagi di beberapa event, ketemu dengan orang-orang baik. Saya yakin semua orang baik. Sekarang seneng aja udah bisa lihat Denis bangkit lagi, bisa kumpul lagi sama teman-teman, banyak aktivitasnya dan bikin usaha baru yang itu juga dari pengalaman hidupnya dia sembuh juga karena jamu Mantaku Ramu itu bener-bener emang terbukti nyata dan nyatanya sekarang Denis udah sembuh, bisa aktivitas lagi, banyak pekerjaan lagi, banyak jobnya, luar biasa, puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan, berkat semangatnya Denis juga, kegiatannya dia buat sembuh dan nggak patah semangat, luar biasa Denis, bisa jadi inspirasi banyak orang termasuk aku yang tahu banget gimana sakitnya Denis, sekarang udah bisa lebih kuat lagi ya Denis ya, semangat, sukses. Ya alhamdulillah sekarang saya juga ikut senang, alhamdulillah sudah kembali pulih seperti dulu lagi. Yang dulu awalnya saya kira dia itu ya saya sempat ya mungkin orang tanda-tanda orang mau ini apa umurnya Denis nggak panjang. Aku ngelihat Mas Denis tuh orangnya kuat, sabar, nggak mudah putus asa, dan dia tuh nggak nunjukin rasa sedihnya selama dia menderita penyakit. Yang jelas pas Mas Denisnya tuh pas lagi sakit-sakitnya itu emang paling sering main ke Naruto, bisa tidur di sini, kadang bantuin kita pas saat event, walaupun dia kalau menurut gua gila nih Mas Denis lagi sakit, sempet kurus-kurusnya lah waktu itu ya, itu dia masih bisa semangat banget untuk bantuin kita, sedangkan itu waktu event tuh nggak cuma 1 atau 2 jam, itu gila bisa sampai pagi kadang kan, sampai dia yang paling bener-bener yang gue salut ya, dia bisa sempet-sempetnya ngupas mangga berkilo-kilo untuk dibuat jus. Gila, itu semangatnya luar biasa banget, dan dia nggak pernah yang namanya aduh kok gue badan gue kayak gini. Pokoknya jarang banget dia ngeluh. Pokoknya ya best banget lah sama semangat dia, dan semangat dia untuk sembuh itu juga tinggi. Dengan dia belanja sendiri, saya melihat dia belanja naik Gojek. Oh, bukan naik Gojek, naik Trans Jogja yang muter-muter, janjian karena dia nggak bisa naik motor karena kalau kena angin dia sakit, kondisi badannya akan semakin sakit. Tanpa ada halangan apapun tuh dilalui gitu. Bayangin naik Trans Jogja, saya udah bertahun-tahun di Jogja nggak pernah naik Trans Jogja. Dia kondisi sakit, belanja di Fortuna dengan tentekan yang kanan kiri, tas kresek semuanya, dan dia bilang, Mbak aku mau bikin jamu, karena sepertinya setelah aku minum jamu yang aku bikin sendiri sesuai resep yang
dia pelajari di kitab-kitabnya yang dia dapat itu, kitab-kitab kuno jamu itu, dia merasakan enak badannya begitu. Ya itulah, itu loh positifnya dia tuh gitu, nekatnya, ngilnya sama percaya dirinya itu yang justru jadi amunisi diri dia untuk bangkit lagi. Pertemuan kemarin sebelum hari ini, waktu dia ada sakit lagi dan termasuk lumayan parah waktu itu, aku bawa seseorang, aku kenalin ke dia, dan dia sampai bilang, kalau kamu menikah dengan orang ini aku sembuh. Dan ternyata di video kali ini aku akan menikah dengan orang tersebut, dan kabar baiknya kansernya hilang, kelenjar getah benihnya, benjolannya semua hilang. Pesan saya untuk Danis tetap menjadi Danis seperti yang saya kenal. Dia tetap berteman baik karena kita memang tidak pernah ada konflik. Tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak pernah sombong. Nah, dan selalu semangat. Mentalnya jangan hilang. Anak muda yang kreatif, luar biasa. Kata dia tuh ngeyel. Down to earth, lalu sayangi dirimu sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain. Danis orang yang pantang menyerah, semangatnya luar biasa, nggak bisa satu kata ya, banyak katanya. Pantang menyerah yang jelas, luar biasa Danis. Pokoknya tetap optimis. Jadi kamu Danis yang ya apa adanya, semangat. Buat Danis, sahabat aku, juga I love you. Saya selalu, aku tahu perjuangan kamu dari awal sampai detik ini. Aku tahu kamu orang yang kuat. Aku tahu kamu orang yang gak gampang menyerah. Tetap sayang sama kita semua. Tentunya kita juga sayang sama kamu. Jangan pernah berubah, karena kita gak akan pernah berubah juga. Tetaplah jadi seorang yang congkak dalam kondisi apapun, karena congkakmu itu congkak yang natural dan tidak dibuat-buat.